sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Anisha Dasuki. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi sebuah kapal motor kembali terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin siang. Kobaran api yang sempat membesar dan terkena angin membuat para ABK kapal yang berada di dermaga panik memindahkan kapalnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Kapal motor penangkap ikan yang tengah bersandar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah, tiba-tiba terbakar. Ledakan sempat terjadi saat api menyambar tumpahan solar. Hal itu membuat api dengan cepat melahap badan kapal. Bangkai kapal yang terbakar membuat panik para ABK dan nahkoda karena terhempas angin menuju kapal lain yang bersandar. Beruntung, sejumlah kapal bisa dipindahkan keluar dermaga sehingga tidak menyambar ke kapal lain. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Di sini apa kabarnya? Disinyalir ini diduga kapalnya Haji Paing. Cipaing. Warga Ini belum, ini lagi ini ya, kita proses apa namanya pemadaman, jadi belum bisa dimintai keterangan. kira-kira jam berapa kebakaran, Mas Sus? Barusan ya sekitar jam 11-an lah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Sebuah perahu nelayan yang membawa belasan pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. 2 orang meninggal dunia dan 4 lainnya hilang. Sebuah perahu nelayan yang membawa 18 orang pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini 2 orang meninggal dunia, 11 lainnya selamat, sementara 4 lainnya hilang. Perahu bernama Samudra yang mengangkut 18 pemancing asal Malang, Jawa Timur diterjang ombak tinggi sebanyak 3 kali hingga terbalik. Tim gabungan dari Polri, TNI, BPBD, dan Basarnas yang tiba di lokasi langsung menyisir tempat kejadian melakukan pencarian terhadap 4 orang yang hilang. Memang ada beberapa keterangan yang korban hilang akibat dari perahu Samudra yang kemarin dipakai untuk memancing dan terkena ombak di kecamatan di Lekok ini. Nah, 1 orang ini telah ditemukan, insya Allah atas namanya Winarso, karena tadi dari keterangan keluarga atau kerabat terdekat menyampaikan sudah melihat bahwa yang mayat tersebut adalah Winarso. Keluarga korban dan warga mendatangi pantai di Desa Wates, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, usai terjadi kecelakaan laut. Hingga kini proses pencarian masih dilakukan, sementara 3 korban selamat masih dirawat di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Cuaca buruk menjadi faktor utama yang membuat proses evakuasi terkendala. Hingga hari ke-13, tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Hingga Senin, masih ada 17 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan. Arus laut yang cukup kencang membuat drone ataupun alat ROV terbawa arus. Meski posisi kapal telah ditemukan melalui drone bawah laut, namun kondisi cuaca menjadi faktor utama dalam operasi SAR. Proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya masih dipertimbangkan dengan cermat demi keamanan tim penyelamat. Dengan situasi yang begini, tentu pemerintah akan berupaya maksimal. Makanya tim dari direktorat terkait akan berkoordinasi dengan kami di sini SMC dan seluruh stakeholder untuk mengambil langkah-langkah. Dan hal ini perlu dilaporkan kepada pimpinan yang terkait. Saya akan melaporkan ke search coordinator, para operator jasa bandara akan melaporan ke Kementerian Perhubungan.
Hingga kini, dari 65 orang di dalam kapal, 30 orang berhasil selamat, 18 orang meninggal dunia, dan 17 lainnya masih dinyatakan hilang. Operasi penyelamatan SAR masih terus dilanjutkan dengan harapan cuaca segera membaik agar proses evakuasi bangkai kapal dan korban yang masih hilang bisa diselesaikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Beralih ke kasus kematian diplomat muda Kemlu, polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Reonald menjelaskan istri dari Arya sempat menelpon penjaga indekos pada Senin malam, Senin dini hari, dan Selasa pagi. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya. Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban, sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. 5 orang saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi memastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Bukti berupa CCTV dari rumah kos korban juga telah dikumpulkan polisi. Video rekaman korban pada malam sebelum ditemukan tewas beredar luas. Dalam rekaman terakhir, aktivitas korban terlihat di halaman indekos. Korban sedang membawa kantong plastik menuju samping kamarnya. Tak berselang lama, terlihat korban kembali ke kamarnya. Tidak hanya itu, kamera pengawas indekos juga merekam aktivitas malam hari seorang yang disebut sebagai penjaga kos tempat korban tinggal. Sekitar pukul 00:27 pada 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari si penjaga kos atau keberadaan orang lain. Setelah tidak berhasil mengetahui keberadaan korban, sekitar pukul 5:20 pagi, penjaga kos kembali mengecek kamar kos korban. Namun penjaga kos kembali tidak mendapat hasil. Saat ini penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban.
Hingga kini misteri tewasnya Arya Daru Pangayunan belum juga terungkap. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan pakar mikro ekspresi Kirdi Putra. Selamat sore Pak Kirdi. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Kirdi. Kalau kita tidak bisa melihat ekspresinya secara jelas karena ini kita melalui CCTV, kalau Anda lihat gerak-geriknya baik dari penjaga kos maupun korban, seperti apa Pak Kirdi? Jadi kalau kita lihat bahwa ketika rekaman CCTV itu menunjukkan bahwa Arya Daru ini jalan, buang sampah seperti itu, sebetulnya ada 2 poin yang bisa kita lihat di sini. Satu, lihat aja apakah ada pola-pola seperti ini di waktu-waktu sebelumnya. Kan manusia itu bekerja dengan pola. Kalau yang kedua adalah seseorang yang katakanlah mengalami kondisi misalnya suicidal gitu, yang ingin bunuh diri, dia mengalami kondisi depresi gitu, biasanya dia sudah tidak terlalu peduli tentang keadaan misalnya kebersihan dirinya, kerapihan dan sebagainya. Ini kan dia masih melakukan pola tersebut kalau memang sebelum-sebelumnya dia buang sampah terus semacamnya di jam yang sama. Jadi tidak tampak ada sebuah dorongan ya dari salah satu faktor ya seperti itu, bahwa dia memang ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Plus satu lagi, orang mau bunuh diri itu biasanya nggak diem aja. Ada bocoran-bocoran yang biasanya disempilkan ke orang-orang terdekatnya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya, karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapih di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Mas Kirdi, kalau misalnya ini memang bunuh diri, apakah pernah ada kasus yang sama sebelumnya seperti ini, bunuh diri dengan menggunakan lakban? Mohon maaf. Dari referensi yang saya lihat, saya cari, tidak ada kasus bunuh diri dengan menggunakan melakban diri sendiri. Ya, jadi konteksnya adalah sekarang tinggal apakah kemudian penyelidikan ini benar-benar dalam sampai misalnya benar-benar dicek sidik jari siapa aja di situ, handphone isinya gimana, terus beneran hasil CCTV diperiksa oleh ahli digital forensik, karena bisa jadi ada bagian CCTV misalnya ditemper misalnya, yaitu bagian yang sebetulnya misalnya ada miss sepi gitu aja misalnya, itu kemudian disambung atau ditimpa oleh CCTV yang katakanlah memang kosong padahal ada aktivitas di situ. Itu mungkin aja. Jadi sebetulnya ahli digital forensik harusnya dilibatkan dalam hal ini untuk ngecek di CCTV dan dibuka ke publik. Harus dicek oleh ahli digital forensik ya? Betul. Yang bisa ngecek mereka soalnya. Oke, kemudian kalau misalnya diketahui bahwa korban sempat pesan makanan, itu udah sama sekali hampir tidak mungkin untuk orang bunuh diri ya? Karena poinnya apa? Kalau saya mau mengakhiri hidup saya malam hari ini, maka udah nggak kepikir saya untuk memakan, untuk buang sampah, untuk cuci ini, cuci itu, ngapain dan sebagainya. Pikiran saya akan terkooptasi dengan bagaimana caranya saya akan menjalankan detail rencana saya step by step supaya itu sempurna, kan seperti itu. Ya, dan sekali lagi orang bunuh diri milih jalan yang cepat dan tidak menyakitkan, karena dia sendiri sebetulnya takut sakit. Kenapa seseorang bunuh diri? Karena salah satu yang paling besar adalah avoidance, menghindar rasa sakit yang dia alami dalam hidup. Apakah itu rasa sakit fisik, apa rasa sakit secara psikologis dan lain sebagainya.
Nah, terus kemudian dia mau bunuh diri dengan cara yang menyakitkan dan lama gitu. Itu kok kontranya luar biasa gitu maksud saya. Pak Kirdi, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa kalau misalnya orang ada kecenderungan suicidal, biasanya sudah ada bocoran ke orang-orang terdekat. Tapi ini istrinya sampai bolak-balik ngecek sampai 3 kali ke penjaga kosnya ketika suaminya tidak bisa dihubungi. Apa mungkin sudah ada kecurigaan tertentu? Nah, makanya harus kemudian dibawa ke permukaan adalah katakanlah keterangan orang-orang terdekat selain sama istri juga. Gitu. Itu satu. Kalau ditanya apakah kemungkinan bisa dia bercerita tentang niat dia untuk mengakhiri hidupnya secara halus gitu, bisa jadi. Tetapi ada juga yang mungkin disampaikan bahwa itu berbeda pola. Jadi biasanya bisa jadi dia kalau misalnya sampai tempat kos, misalnya video call dulu misalnya. Atau misalnya dia teleponan sama istrinya sampai jam sekian gitu. Atau misalnya beliau katakanlah biasa bangun malam untuk berdoa atau sembahyang atau apapun gitu misalnya. Ya, dan itu tidak dilakukan. Jadi kalau itu perbedaan pola itu bisa jadi menyebabkan kekhawatiran yang dialami oleh pasangannya. Atau yang ketiga, sudah ada ketakutan-ketakutan yang disampaikan oleh Arya Daru kepada istrinya terkait tentang suatu hal. Contoh misalnya, kasus yang pernah penembakan pada katakanlah Yosua beberapa waktu yang lalu oleh atasannya. Nah, itu kan Yosua waktu itu cerita pada tunangannya bahwa dia mengalami ancaman. Dan itu pola yang sebetulnya bisa jadi salah satu penyebab kenapa istrinya kemudian puas. Jadi ada 3 yang saya lihat, ada 3 kemungkinan di sini. Salah satunya memang ingin mengakhiri hidup misalnya. Nah, itu yang kemudian harus digali lebih jauh dari istrinya dan dari orang-orang terdekat selain istrinya untuk kita cari tahu. Baik, kita beralih ke penjaga kos, Pak Kirdi. Terlihat beberapa kali bolak-balik ngecek sekitar tengah malam, lebih tengah malam dan sekitar setelah subuh. Anda melihat ada yang ganjil atau biasa saja? Buat saya tidak ada yang ganjil kecuali bahwa dia kalau diminta tolong istrinya untuk ngecek, yang perlu dicari tahu adalah keterangan istrinya. Satu, sebetulnya apa sih kata-kata terakhir dari Arya Daru kepada istrinya? Apakah ada ancamankah? Apakah ada curhat yang terkait masalah yang berat yang dialamikah? Ataukah kemudian dia curiga ada sesuatu yang disampaikan pada istrinya kah? Kemudian yang kedua adalah ketika telepon penjaga kos, apakah itu hal yang biasa terjadi untuk hari-hari, misalnya dia nggak pulang? Atau misalnya katakanlah penjaga kosnya itu apakah disuruh sama istrinya untuk ngetok kah, atau disuruh diem aja misalnya, cuman pokoknya tolong liatin lewat jendela dong, ada di dalam nggak, gitu misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya katakanlah si penjaga kosnya itu udah bilang apapun yang disampaikan oleh penjaga kos, harusnya itu dimintai keterangan oleh polisi penjaga kosnya ngomong apa ke istrinya secara detail ya, atau verbatim itu kata demi kata. Atau istrinya juga dan istrinya juga harus ditanya sebetulnya ngomong apa ke penjaga kos itu, kata demi kata juga, sehingga kita bisa analisa, kita lihat apakah kemudian kata-katanya itu semuanya nyambung dan memang masuk akal. Dan kalau memang iya dan ternyata dia ada hal-hal yang tidak sesuai pola, katakanlah misalnya tengah malam biasa kirim WA atau kirim foto, kirim video call dan sebagainya, maka wajar sang istri kemudian khawatir. Jadi kita perlu melihat keterangan itu semua. Baik, jadi jika misalnya ada pola yang berubah, perlu ditarik garis dari situ ya Pak Kirdi ya? Oh jelas, karena banyak sekali kasus penanganan kejahatan dan terbongkarnya tindak pidana itu karena ada pola yang berbeda. Misalnya katakanlah ada biasanya orang ini pergi katakanlah ke kerja gitu jam 5 pagi, kali ini sampai jam 7 pagi, jam 8 pagi nggak keluar. Itu kan beda pola, baru ketahuan bahwa dia sudah meninggal. Ada kasus lain misalnya, biasanya si katakanlah punya rekan kerja atau sahabatnya gitu, biasanya ketika dia nggak masuk dia nyari-nyari, pada nyari ini nggak nyari gitu, ternyata bahwa dia pelakunya. Nah, perbedaan pola ini yang perlu diwaspadai dan diberikan titik berat. Jadi sama dengan misalnya analisa pola ekspresi wajah.
Yang dilihat kan beda pola ketika dia sedang menjawab sebuah pertanyaan yang harusnya nggak ada rasa takut, rasa tegang. Ini muncul garis-garis di sekitar wajah yang harusnya perasaannya tegang. Loh, kenapa pertanyaan sesederhana itu perlu tegang misalnya? Itu perbedaan pola itu yang dibaca. Ya, baik mikro maupun makro. Baik, terima kasih Pak Kirdi Putra telah berbagi informasi bersama kami di Anyu Sore. Terima kasih banyak Pak. Dan pemirsa, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi naik ke tahap penyidikan. Roy Suryo akui kantongi banyak bukti untuk membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda kembali di Anyu Sore, pemirsa. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi naik ke tahap penyidikan. Roy Suryo akui kantongi banyak bukti untuk membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi. Saya pertanggungjawabkan kepada dunia akhirat. Tidak ada hasil pada lembar yang disebut miliknya Jokowi. Roy Suryo tak gentar jika laporan tuduhan ijazah palsu Jokowi naik ke tahap penyidikan. Roy sudah mengantongi banyak barang bukti yang nantinya akan ia beberkan dalam perjalanan kasus ini. Roy juga mengungkap bahwa ia memiliki bukti ijazah asli dari alumni UGM dengan tahun kelulusan yang sama dengan Joko Widodo. Hal itu akan ia ungkap seiring berjalannya proses hukum, termasuk pembuktian di pengadilan. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil, kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan, ahli panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Bareskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Dalam kasus ini, Roy Suryo juga menyebut polisi seharusnya memeriksa Joko Widodo sebelum memeriksa dirinya. Pasalnya, Jokowi sebagai pelapor juga wajib diperiksa. Di Jakarta, Ismailia Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Dalam gelar perkara khusus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan kawan-kawan menyerahkan hasil analisis ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri. Sementara kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menegaskan pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada TPUA dan kubu Roy Suryo. Pakar telematika Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis telah menyerahkan hasil analisis teknis mereka terhadap keaslian ijazah Joko Widodo ke Bareskrim Polri. Roy Suryo berharap analisis tersebut dapat mengubah hasil penyelidikan yang telah dilakukan Bareskrim Polri. Moga-moga apa yang saya persembahkan untuk TPUA, apa yang kami persembahkan untuk ini bisa diterima dan bisa mengubah ya apa yang kemarin terjadi. Sementara kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada tim pembela ulama dan aktivis dan kubu Roy Suryo. Selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka, mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Yakub berharap hasil penyelidikan sebelumnya terkait kasus ijazah tidak dipertanyakan lagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani Iriansah, Jaka Samsa, iNews melaporkan.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menuding ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Jokowi enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Tidak, Roy Suryo. harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Ia pun meminta hukum bertindak tegas sehingga tidak ada masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Kerugian akibat praktik dugaan penipuan yang dilakukan produsen beras terhadap konsumen di Indonesia mencapai 99 triliun rupiah per tahun ini. Menurut Amran, modus dari para produsen beras yaitu mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa. Tidak hanya mengoplos, produsen nakal tega mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Seharusnya 5 kilo tetap hanya diisi 4,5 kilogram. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika.
Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti apa penjelasan dari pedagang dan seperti apa bedanya beras premium dan medium? Berikut laporan jurnalis iNews Nata Arman dan juru kamera Sadu Santo bersama dengan pedagang beras Pasar Induk Cipinang. Oke, mungkin Bapak bisa dijelaskan, secara langsung dilihat kira-kira apa sih perbedaannya untuk masyarakat juga biar tahu perbedaan beras premium dan beras yang reguler yang ada di sini. Mungkin Bapak bisa tunjukkan? Beras premium ya? Iya, tunjukkan. Pemirsa, kita akan melihat secara langsung perbedaan beras premium dan juga beras dari yang reguler. Ini apa jenisnya? Contoh beras medium ya. Oke. Bukan reguler namanya beras medium. Oke. Beras medium itu dari derajat sosok dia kurang licin. Jadi kalau mesin poles itu poles sekali gitu loh. Oke. Terus kadar brokennya lebih banyak. Baik. Dia maksimal 15%. Nah, untuk harganya, harga ecerannya berapa, Pak? Harga saat ini medium 13.000 lebih nih, 13.600. Padahal yang headnya cuma 12.500. Oke. Kemudian untuk yang premium ini kan katanya ada selisih harga bahkan 2-3.000. Untuk premium kira-kira bisa tunjukin di mana? Premium contohnya kayak gini. Baik. Oh, lebih putih juga, lebih bersih ya? Dari warna dia lebih putih. Oke. Terus untuk ukuran kadar broken dia maksimal 5%. Dia derajat sosoknya lebih tinggi. Soalnya apa? Karena nyelipnya, molesnya itu bisa 2-3 kali. Terus brokennya diayak. Terus kadar airnya juga tidak boleh melebihi dari 14%. Oke. Biar apa? Kalau di bawah 14% itu beras kita mau disimpan setahun sampai setahun setengah itu kuat. Oke. Kemudian penegasan untuk sekarang, harga sekarang nih, harga premium yang murni itu berapa? Premium untuk saat ini ya per 50 kilo gini. Ini udah 14.600 per 1 liter atau kilogram? Per kilo kita ngomong kilo, 14.600 ini kita ngomongnya kemasan 50 kilo. Kalau kemasan 5 kilo itu biasanya operasionalnya dia nambahnya Rp500. Misalnya ini 14.600 tambah 500 rupiah. Jadi kan ketemunya udah 15.100. Udah melambat garhead. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas informasi dan waktu yang diberikan. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan pemilik toko beras yang mana terkait dengan polemik ini tentunya sangat disayangkan dan sehingga diharapkan agar pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik itu dari pihak petani, kemudian penjual dan juga para pembeli. Dari Jakarta, Nata Arman, Sadu Santo iNews melaporkan. Kontingen Indonesia mendapat kehormatan sebagai barisan pembuka dalam parade Bastille Day atau Hari Nasional Perancis. Informasi selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, sejumlah menteri meninjau pelaksanaan hari pertama sekolah rakyat di Cibinong, Jawa Barat. Para menteri memastikan fasilitas lengkap dan siap digunakan untuk siswa. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan sejumlah menteri meninjau pelaksanaan sekolah rakyat hari pertama di Cibinong, Jawa Barat. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dipusatkan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor di Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembukaan masa orientasi ini juga dilakukan serentak di 63 titik lainnya di seluruh Indonesia. Para murid juga akan menjalani cek kesehatan gratis, kedisiplinan, tes talenta DNA, hingga pengenalan kartu siswa. Menggunakan gedung pemerintah maupun pemerintah daerah yang dinyatakan layak oleh PU.
Itu dulu prinsipnya itu. Jadi di sekolah rintisan ini memanfaatkan gedung yang sudah ada, baik milik pemerintah atau kementerian, lembaga maupun untuk milik pemerintah daerah. Nah, setelah itu kami kirim surat ke Kementerian PU, oleh PU disurvei. Nah, kelayakannya seperti apa dan kira-kira kapasitas muridnya berapa. Seperti di sini kita terima 100 itu karena hasil rekomendasinya Kementerian PU. Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai bahwa seluruh fasilitas yang ada sudah lengkap dan layak untuk digunakan. Semua lengkap. Pak Mensos telah menyediakan semua asrama, tempat tidur, kamar, UKS, OSIS, tempat laboratorium lengkap. Laboratorium akan selengkap-lengkapnya, perpustakaan, kelas. Yang paling penting modul pendidikan yang computerized sudah siap. Total ada 100 titik lokasi rintisan sekolah rakyat yang mulai beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025-2026. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mendirikan sekolah rakyat gratis untuk keluarga tidak mampu di Indonesia. Prabowo berharap anak-anak Indonesia lebih sejahtera dan sukses di masa depan. Sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang beca. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Ya. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan kurang, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kontingen Indonesia mendapat kehormatan sebagai barisan pembuka dalam parade Bastille Day atau Hari Nasional Prancis. Melalui partisipasi dalam Bastille Day 2025, Indonesia mempertegas perannya dalam penguatan diplomasi pertahanan. Dan berikut liputan jurnalis iNews, Masirom. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Paris, Prancis untuk mengikuti perayaan Bastille Day atau Hari Nasional Prancis. Di belakang saya tampak pasukan TNI sebagai peserta parade. Pada parade Bastille Day tahun ini, TNI mengirimkan 504 personil terdiri dari pasukan TNI 3 Matra dan juga Taruna Akademi Militer. Pasukan TNI ditempatkan di bagian paling depan parade sebagai tamu kehormatan. Ratusan prajurit yang terdiri dari 261 prajurit dari Trimatra, Darat, Laut, dan Udara serta 189 pasukan Lokananta mengikuti parade Bastille Day atau Hari Nasional Prancis di Paris, Prancis.
Kontingen Indonesia mendapat kehormatan sebagai barisan pembuka dalam Parade Bastille Day, menjadi pasukan defile terdepan dan melangkah tepat di hadapan podium tempat Presiden Emmanuel Macron yang menyaksikan jalannya parade di Place de la Concorde. Kontingen Indonesia tampil dengan formasi tertata rapi dengan langkah yang presisi serta menunjukkan profesionalisme kuat. Selain menjadi pasukan defile, kontingen Indonesia juga memperkenalkan budaya melalui tarian daerah Indonesia. Secara umum tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan parade dan defile. Cuma kita melaksanakan kegiatan dalam rangka diplomasi kebudayaan untuk pendekatan kepada teman-teman tentara di sini. Kita melakukan kegiatan diplomasi budaya. Ada tari kecak, ada tari reok Ponorogo, ada tari saman, ada tari Dayak, ada pematahan, MP, ada tari pacu laju dan sebagainya untuk membaurkan kita dengan mereka sehingga walaupun ada perbedaan bahasa dan budaya tapi bisa bersatu. Melalui partisipasi dalam Bastille Day 2025, Indonesia mempertegas perannya dalam penguatan diplomasi pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah rekaman video memperlihatkan pejuang Al-Quds menyerang tentara Zionis, penembakan mortir terekam dan menghancurkan kendaraan tank musuh. Sebuah video berdurasi 1 menit 47 detik memperlihatkan pejuang dari Al-Quds merencanakan dan menyiapkan penyerangan ke pos tentara Zionis Israel. Satu persatu mortir disiapkan dan diluncurkan. Pos musuh yang sudah diincar pun terlihat hancur karena serangan mortir. Selain pos yang dikuasai tentara Israel, pejuang Al-Quds pun menyerang musuh di kerumunan dan kendaraan mereka, jalur pasokan di kotak Khan Yunis. 27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka pada hari Sabtu di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan. Warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan di titik distribusi Al-Sakos. Banyak korban luka dibawa menuju suasana duka dan trauma di kompleks medis Nasser. Warga sipil menangisi jenazah kerabat mereka, sementara yang lain menggambarkan keputusasaan yang semakin besar yang dihadapi keluarga di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang meluas. Insiden ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih kritis. Sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023 menyusul serangan mematikan Hamas di Israel Selatan, lebih dari 57.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 138.000 lainnya terluka menurut otoritas kesehatan Gaza. Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia di Palestina. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia Palestina yang tidak bersenjata. Terlihat lansia itu berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya di kota Khan Yunis. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Serangan gabungan oleh pejuang penentangan ke atas 2 tank Israel ini terjadi di semenanjung Gaza. Beruntung mereka selamat setelah meledakkan 2 tank tempur karena bersembunyi di terowongan.
Pejuang Palestina juga berani melawan tentara Israel dengan mengebom kumpulan tentara dan kendaraan musuh dengan mortir kaliber berat. Mereka juga menguasai drone Zionis saat menjalankan misi intelijen di wilayah Khan Yunis. Peristiwa ini menggambarkan kebrutalan tentara Israel yang selalu menyerang warga sipil, namun pejuang Palestina tak bersenjata api malah berani melawan tentara Israel. Pesawat tempur pendudukan menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam di kota Gaza. Sementara di Jabalia, Gaza Utara, sebuah sekolah pengungsian menjadi sasaran serangan udara oleh militer Israel. Rekaman video menunjukkan dahsyatnya ledakan bangunan di kota Gaza. Pesawat tempur pendudukan menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam. Kepulan asap membumbung tinggi disusul dengan tangisan dan teriakan warga. Di Jabalia, Gaza Utara, puluhan warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak dilaporkan tewas atau terluka dalam dugaan serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah yang menampung para pengungsi. Kerusakan parah terlihat di sekolah Halimah Al-Sadiyah, sementara warga berupaya membersihkan puing-puing dari lokasi kejadian. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah kapal motor terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ledakan sempat terjadi saat kebakaran dan api hampir menyambar kapal lain yang sedang bersandar. Kapal motor penangkap ikan yang tengah bersandar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah, tiba-tiba terbakar. Ledakan sempat terjadi saat api menyambar tumpahan solar. Hal itu membuat api dengan cepat melahap badan kapal. Bangkai kapal yang terbakar membuat panik para ABK dan nahkoda karena terhempas angin menuju kapal lain yang bersandar. Beruntung, sejumlah kapal bisa dipindahkan keluar dermaga sehingga tidak menyambar ke kapal lain. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Di sini disinyalir ini diduga kapalnya Haji Paing. Warga ini belum ini lagi ini ya, kita proses pemadaman, jadi belum bisa dimintai keterangan. Kira-kira jam berapa kebakaran, Mas Sus? Barusan ya sekitar jam 11-an lah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Cuaca buruk menjadi faktor utama yang membuat proses evakuasi terkendala. Hingga hari ke-13, tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Hingga Senin, masih ada 17 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan. Arus laut yang cukup kencang membuat drone ataupun alat ROV terbawa arus. Meski posisi kapal telah ditemukan melalui drone bawah laut, namun kondisi cuaca menjadi faktor utama dalam operasi SAR. Proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya masih dipertimbangkan dengan cermat demi keamanan tim penyelamat. Dengan situasi yang begini, tentu pemerintah akan berupaya maksimal. Makanya tim dari direktorat terkait akan berkoordinasi dengan kami di sini SMC dan seluruh stakeholder untuk mengambil langkah-langkah. Dan hal ini perlu dilaporkan kepada pimpinan yang terkait. Saya akan melaporkan ke Search Coordinator, para operator jasa bandara akan melaporkan ke Kementerian Perhubungan. Hingga kini, dari 65 orang di dalam kapal, 30 orang berhasil selamat, 18 orang meninggal dunia, dan 17 lainnya masih dinyatakan hilang.
Operasi penyelamatan SAR masih terus dilanjutkan dengan harapan cuaca segera membaik agar proses evakuasi bangkai kapal dan korban yang masih hilang bisa diselesaikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Semarang-Batang, kilometer 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Kabupaten Batang. 3 penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Diduga karena sopir kurang konsentrasi. Sebuah mobil menabrak truk yang belum diketahui identitasnya di Jalan Tol Semarang-Batang kilometer 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 3 penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan diduga akibat sopir tidak konsentrasi atau mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk di depannya. Sementara truk itu melarikan diri dan kini masih diburu kepolisian. Setelah menabrak truk, mobil kembali ditabrak dari belakang oleh truk box pengangkut paket. Seluruh korban langsung dievakuasi oleh petugas kepolisian dan petugas tol ke RSUD Batang. Kedua kendaraan kemudian diamankan di eksit tol Kandeman. Penyebabnya apa mungkin? Untuk penyebabnya sementara ketidakkonsentrasian atau diduga mengantuk pengendara tersebut. Menabrak atau? Ya, menabrak dari belakang kendaraan yang belum diketahui. Sekarang kami dan Kanit Gabung sedang melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Kita akan mengecek CCTV. Kabar duka ini membuat keluarga korban histeris saat tiba di RSUD Batang, tempat jenazah ketiganya disemayamkan. Kini jenazah telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Beralih ke kasus kematian diplomat muda Kemenlu, polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya. Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban, sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. 5 orang saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga indekos dan istri korban. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban.
5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi memastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Bukti berupa CCTV dari rumah kos korban juga telah dikumpulkan polisi. Video rekaman korban pada malam sebelum ditemukan tewas beredar luas. Dalam rekaman terakhir, aktivitas korban terlihat di halaman indekos. Korban sedang membawa kantong plastik menuju samping kamarnya. Tak berselang lama, terlihat korban kembali ke kamarnya. Tidak hanya itu, kamera pengawas indekos juga merekam aktivitas malam hari seorang yang disebut sebagai penjaga kos tempat korban tinggal. Sekitar pukul 00:27 pada 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari si penjaga kos atau keberadaan orang lain. Setelah tidak berhasil mengetahui keberadaan korban, sekitar pukul 5:20 pagi, penjaga kos kembali mengecek kamar kos korban. Namun penjaga kos kembali tidak mendapat hasil. Saat ini penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Hingga kini misteri tewasnya Arya Daru Pangayunan belum juga terungkap. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Aksi tak manusiawi terhadap anak-anak terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah anak ditemukan disekap dalam kondisi terlantar, kelaparan, dan kaki dirantai di sebuah rumah. Empat anak dievakuasi warga dan pemerintah desa dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Para korban yang masih berusia 6 hingga 14 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi kaki dirantai, badan kurus, dan kelaparan. Ini kotak amal di sini ngapain kamu? Soalnya tadi ada yang kamu tutupin, tak kira bawa tas. Ada. Mending kamu jujur. Lah, jujur apa? Aku ngapain? Lah itu. Ini mau kita dari bapak. Peristiwa ini terbongkar saat salah satu anak yang tidak dirantai berinisial MAF 11 tahun keluar rumah dan tertangkap warga saat hendak membobol kotak amal di sebuah masjid di desa setempat. Saat dimintai keterangan, anak itu mengaku kelaparan dan ingin membelikan makanan untuk adiknya yang disekap di rumah pelaku. Sementara saat didatangi, rumah pelaku sudah dalam kondisi kosong dan terkunci karena pelaku sudah ditangkap. Diketahui penyekapan sudah dilakukan pelaku sejak 1 bulan lalu dan selama penyekapan para korban hanya diberi makan singkong. Anak itu ngaku, jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Tapi ini bukan yayasan karena belum ada istilahnya surat izinnya. Saat ini para korban sudah diamankan di rumah singgah milik Dinas Sosial Boyolali. Sementara pelaku sudah diamankan pihak kepolisian untuk menyelidiki motif dibalik penelantaran dan penyiksaan terhadap anak-anak tersebut. Presiden Republik ke-7 Indonesia Joko Widodo menuding ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Ainus Sore akan segera kembali. Sebagai bentuk apresiasi pada pelanggan, PT Angkasa Pura Indonesia Injourney Airports menggelar program Eat Shop Fly 2025. Program periode pertama berhasil dengan sukses dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang di Bandara Internasional Yogyakarta. PT Angkasa Pura Indonesia Injourney Airsport sukses menggelar Eat Shop Fly Injourney Airsport berhadiah mobil listrik kepada pelanggan loyal bandara. Acara penyerahan hadiah utama ini turut dihadiri Bupati Kulon Progo Agung Setiawan.
Dalam award ceremony periode pertama yang berlangsung pada 13 Juli 2025 di Bandara Internasional Yogyakarta, Direktur Komersial Injourney Air Sport Ferry Yestiadi menyerahkan secara simbolis hadiah utama mobil listrik kepada Anissa Amanda selaku top spender atau pelanggan yang berbelanja di Bandara Injourney Air Sport dengan nominal terbesar pada periode pertama Januari hingga Juni 2025. Kami harapkan ke depannya programnya akan berlangsung hingga Desember 2025 ya. Dan untuk fase pertama ini kami lakukan di bandara kami yang sangat cantik ini di Yogyakarta International Airport, dan ini akan berlangsung di 6 airport yang ada dari 37 airport yang ada di dalam naungan Injourney Airport ya. Kedepannya harapan yang paling besar adalah meningkatkan kunjungan di airport ya, itu harapan kami. Dan jadi mudah-mudahan dengan ada program Eat, Shop, dan Fly ini akan meningkatkan orang untuk spend more di airport kami. Di samping hadiah utama mobil listrik, terdapat juga hadiah undian bagi pelanggan dan hadiah bagi mitra usaha tenan komersial di bandara dengan transaksi terbanyak. Perasaannya super duper bahagia banget, rasa syukurnya juga super duper, dan memang ini program Eat Shop Fly-nya memang salah satu program apresiasi buat para pengunjung. Program Eat Shop Fly dengan hadiah utama 3 unit mobil listrik masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Dirinya pun meminta hukum bertindak tegas sehingga tidak ada masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Kerugian akibat praktik dugaan penipuan yang dilakukan produsen beras terhadap konsumen di Indonesia mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Amran, modus dari para produsen beras yaitu mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa. Tak hanya mengoplos, produsen nakal tega mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Seharusnya 5 kg tetapi hanya diisi 4,5 kg. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima produksi perusahaan Belitang Panen Raya, kemudian beras merek Ayana produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik
produksi CV Bumi Jaya Sejati, serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Bulog juga meminta pengecer untuk membuat pernyataan tidak mengoplos. Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Selain itu, Perum Bulog juga meminta pengecer untuk membuat pernyataan tidak mengoplos serta menjual beras SPHP dalam jumlah besar. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirut Bulog Majen TNI Ahmad Rizal saat meninjau stok beras Bulog di gudang Bulog Ngabeyan, Sukoharjo. Ya, kita akan serius dalam hal ini karena itu sudah perintah dari pimpinan dan itu merupakan kebijakan pemerintah. Jadi yang siapapun yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan itu sudah tertuang dalam Satgas Pangan seperti itu. Kemudian untuk para pengecer ini juga semuanya membuat surat pernyataan, Mas. Kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan di masing-masing pengecer siap untuk tidak mengoplos maupun siap untuk tidak menjual dalam skala besar. Dijual hanya untuk perorangan. Sebelumnya marak diberitakan bahwa ada beberapa merek kemasan beras premium yang ternyata berisi beras oplosan. Temuan itu mengungkap modus curang berupa pencampuran beras berkualitas rendah dengan kemasan premium lalu dijual dengan harga tinggi di pasaran dan hal itu merugikan masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Jajaran Puspadaya Perindo melakukan audiensi bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di kantor LPSK Jakarta Timur. Audiensi ini sebagai bentuk komitmen organisasi Saya Partai Perindo yang fokus dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Sebagai bentuk kepedulian serta upaya menghadirkan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana, Puspadaya Perindo melaksanakan audiensi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Audiensi dipimpin langsung Ketua Umum DPP Puspadaya Perindo Sri Agustina Nadeap dan Sekjen Puspadaya Perindo Amriyadi Pasaribu beserta jajaran. Disambut hangat Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sri Nur Herwati di kantor LPSK Jakarta Timur. Bentuk kolaborasi Puspadaya Perindo dengan LPSK diantaranya kerjasama psikososial dan pemberdayaan hukum. Dan harapannya tentunya ke depan Puspadaya Perindo ini dapat mendorong saksi dan korban untuk berani melapor, berani bicara, dan tentunya LPSK akan melindungi. Kami sebagai organisasi yang fokus dalam mendampingi saksi dan korban dalam masalah hukum tentu saja harus menggandeng lembaga negara, di sini khususnya LPSK, supaya yang menjadi hak daripada masyarakat Indonesia khususnya yang berhadapan dengan hukum harus terjamin. Selain bantuan perlindungan hukum, bersama LPSK, Puspadaya Perindo berkomitmen memberikan hak warga yang sedang berhadapan dengan hukum, terutama untuk perempuan, anak, dan disabilitas, serta memberikan akses pemberdayaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat saat kontingen Indonesia tampil dalam parade militer Bastille Day yang berlangsung di Paris, Prancis. Selain menampilkan kekuatan militer dalam parade tersebut, kontingen Indonesia juga membawa misi budaya sebagai bagian dari diplomasi pertahanan. Kontingen Indonesia yang berjumlah lebih dari 500 personel berada di barisan paling depan dalam parade. Derap langkah tegap, para prajurit menyatu dalam formasi baris berbaris yang rapi dan solid. Presiden Prabowo berdiri dan memberikan hormat ketika pasukan Indonesia melintas. Sementara itu Presiden Prancis Emmanuel Macron mengapresiasi dengan tepuk tangan.
Dalam perayaan nasional Prancis ini, Indonesia tampil sebagai satu-satunya negara sahabat yang diundang secara resmi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengirimkan kontingen. Keikutsertaan Indonesia dalam Bastille Day diharapkan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis, serta memperkenalkan kekayaan budaya bangsa di tingkat internasional. Dari Bastille Day tahun ini, pemirsa, Bastille Day dimulai dari kedatangan Presiden Republik Prancis di Place Charles de Gaulle. Pemirsa, kontingen Indonesia mendapatkan kehormatan sebagai barisan pembuka dalam Parade Bastille Day atau Hari Nasional Perancis. Melalui partisipasi dalam Bastille Day 2025, Indonesia mempertegas perannya dalam penguatan diplomasi pertahanan. Dan berikut liputan jurnalis iNews, Masirom. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Paris, Prancis untuk mengikuti perayaan Bastille Day atau Hari Nasional Prancis. Di belakang saya tampak pasukan TNI sebagai peserta parade. Pada parade Bastille Day tahun ini, TNI mengirimkan 504 personil terdiri dari pasukan TNI 3 Matra dan juga Taruna Akademi Militer. Pasukan TNI ditempatkan di bagian paling depan parade sebagai tamu kehormatan. Ratusan prajurit yang terdiri dari 261 prajurit dari Trimatra, Darat, Laut, dan Udara serta 189 pasukan Lokananta mengikuti Parade Bastille Day atau Hari Nasional Prancis di Paris, Prancis. Kontingen Indonesia mendapat kehormatan sebagai barisan pembuka dalam Parade Bastille Day, menjadi pasukan defile terdepan dan melangkah tepat di hadapan podium tempat Presiden Emmanuel Macron yang menyaksikan jalannya parade di Place de la Concorde. Kontingen Indonesia tampil dengan formasi tertata rapi dengan langkah yang presisi serta menunjukkan profesionalisme kuat. Selain menjadi pasukan defile, kontingen Indonesia juga memperkenalkan budaya melalui tarian daerah Indonesia. Secara umum tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan parade dan defile. Cuma kita melaksanakan kegiatan dalam rangka diplomasi kebudayaan untuk pendekatan kepada teman-teman tentara di sini. Kita melakukan kegiatan diplomasi budaya. Ada tari kecak, ada tari reok Ponorogo, ada tari saman, ada tari Dayak, ada pematahan, MP, ada tari pacu laju dan sebagainya untuk membaurkan kita dengan mereka sehingga walaupun ada perbedaan bahasa dan budaya tapi bisa bersatu. Melalui partisipasi dalam Bastille Day 2025, Indonesia mempertegas perannya dalam penguatan diplomasi pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rekaman video memperlihatkan pejuang Al-Quds menyerang tentara Zionis. Penembakan mortir terekam dan menghancurkan kendaraan tank musuh. Sebuah video berdurasi 1 menit 47 detik memperlihatkan pejuang dari Al-Quds merencanakan dan menyiapkan penyerangan ke pos tentara Zionis Israel. Satu persatu mortir disiapkan dan diluncurkan. Pos musuh yang sudah diincar pun terlihat hancur karena serangan mortir. Selain pos yang dikuasai tentara Israel, pejuang Al-Quds pun menyerang musuh di kerumunan dan kendaraan mereka, jalur pasokan di kotak Khan Yunis. 27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden ini terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan. 27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan di titik distribusi Al-Sakos. Banyak korban luka dibawa menuju suasana duka dan trauma di kompleks medis Nasser.
Warga sipil menangisi jenazah kerabat mereka, sementara yang lain menggambarkan keputusasaan yang semakin besar yang dihadapi keluarga di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang meluas. أنا كنت إيش أسوي؟ إيش أسوي يا عالم؟ إيش أسوي؟ إيش أقول؟ هاي ورا تستغار ولا تحاول إيش أسوي؟ لا لا الله أكبر الله يرحمه الله يرحمه. Insiden ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih kritis. Sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, menyusul serangan mematikan Hamas di Israel Selatan, lebih dari 57.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 138.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Gaza. Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia di Palestina. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia Palestina yang tidak bersenjata. Terlihat lansia itu berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya di kota Khan Yunis. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Serangan gabungan oleh pejuang penentangan ke atas 2 tank Israel ini terjadi di semenanjung Gaza. Beruntung mereka selamat setelah meledakkan 2 tank tempur karena bersembunyi di terowongan. Pejuang Palestina juga berani melawan tentara Israel dengan mengebom kumpulan tentara dan kendaraan musuh dengan mortir kaliber berat. Mereka juga menguasai drone Zionis saat menjalankan misi intelijen di wilayah Khan Yunis. Peristiwa ini menggambarkan kebrutalan tentara Israel yang selalu menyerang warga sipil, namun pejuang Palestina tak bersenjata api malah berani melawan tentara Israel. Pesawat tempur pendudukan menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam di kota Gaza. Sementara itu di Jabalia, Gaza Utara, sebuah sekolah pengungsi menjadi sasaran serangan udara oleh militer Israel. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program iNews Sore. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Jangan lupa saksikan program kami selanjutnya iNewsroom bersama rekan saya Davi Pratama. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Arlistari pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa, terima kasih. Rekaman video menunjukkan dahsyatnya ledakan bangunan di kota Gaza. Pesawat tempur pendudukan menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam. Kepulan asap membumbung tinggi disusul dengan tangisan dan teriakan warga. Di Jabalia, Gaza Utara, puluhan warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak dilaporkan tewas atau terluka dalam dugaan serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah yang menampung para pengungsi. Kerusakan parah terlihat di sekolah Halimah Al-Saadiyah, sementara warga berupaya membersihkan puing-puing dari lokasi kejadian. فيش ناس ولا بطيخ، كله مدني. كل اللي ماتوا اصلا اطفال وشيوخ. الشيخ عمره 60 سنه مات، وست عمره 45 سنه ماتت، وطفلين صغار اعمارهم ما يقل عن 3-4 سنوات. فيش لا مطالب ولا حماس ولا مخربين. كله هذا مدني اللي انضرب. Menurut kantor berita dan informasi Palestina Wafa, 10 orang tewas dalam serangan terhadap sekolah Halimah Al-Saadiyah
yang melindungi pengungsi dari Jabali al-Nazla di Gaza Utara.